Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kak Ria. Apa kabar teman-teman? Sehat-sehat kan? Kali ini channel Kak Ria akan membagikan sedikit materi TWK mengenai keterkaitan nasionalisme dengan Pancasila. Untuk materi kali ini saya mengambil referensi dari beberapa sumber, diantaranya yaitu Modul Diklat Prajabatan CPNS 2019, selanjutnya buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk Pendidikan Tinggi karya Dr. Ujang Chandra, serta buku panduan CPNS dari Kompas Ilmu. Sebelum membahas keterkaitan tersebut, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu nasionalisme. Langsung saja ya kita bahas. Nasionalisme dalam arti sempit adalah suatu sikap yang meninggikan bangsanya sendiri sekaligus tidak menghargai bangsa lain sebagaimana mestinya. Sikap seperti ini jelas mencerai berakan bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya. Keadaan seperti ini sering disebut dengan chauvinisme. Nah, untuk nasionalisme dalam arti luas merupakan pandangan tentang rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan negara dan sekaligus menghormati bangsa lain. Jadi, nasionalisme dalam arti luas itu selain cinta kepada tanah airnya sendiri, juga tidak mengesampingkan rasa hormat kepada bangsa lain, tidak memandang remeh pada bangsa lain. Nah, sekarang nasionalisme Pancasila itu apa? Nasionalisme Pancasila adalah pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Prinsip nasionalisme bangsa Indonesia dilandasi nilai-nilai Pancasila yang diarahkan agar bangsa Indonesia senantiasa menempatkan persatuan dan kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kepentingan golongan. Nah, di sini saya mendapatkan peta kompetensi dasar untuk nasionalisme ASN. Untuk menjadi ASN yang memiliki nasionalisme kuat, harus memahami dan memiliki kesadaran mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan tugasnya, yaitu dari sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima ini bisa menjadi pedomannya dalam melaksanakan tugasnya. Nah, tugas ASN itu yang didasari dengan nilai Pancasila itu apa saja, yaitu ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, ASN sebagai pelayan publik, dan ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Di sini tujuan akhir yaitu ASN yang mampu mengaktualisasikan wawasan kebangsaan dan jiwa nasionalisme dalam menjalankan profesinya. Nah, itu kenapa kok seleksi CPNS SKD itu pakai TWK, tes wawasan kebangsaan, mempelajari nasionalisme, mempelajari Pancasila. Nah, di sini tujuannya yaitu agar mendapatkan calon ASN yang memiliki jiwa nasionalisme Pancasila yang kuat dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Seleksi tidak berdasarkan kepada kompetensi, kemampuan akademik saja, tapi juga nilai moral, attitude, sehingga mendapatkan ASN yang berintegritas. Nah, itu tujuan utamanya agar dapat melayani publik sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Nah, lalu apa saja sih keterkaitan antara nilai-nilai nasionalisme dengan Pancasila? Di sini akan dipaparkan tiap-tiap butir sila keterkaitannya dengan nasionalisme. Untuk nilai-nilai nasionalisme Pancasila pada sila pertama, itu untuk sejarahnya ketuhanan dalam masyarakat Indonesia. Di sini agama telah memberi pengaruh penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia di bidang ekonomi, sosial maupun politik. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad 20, ulama, baik ulama tradisional maupun modern, berperan penting dalam merintis kemerdekaan. Mereka berperan dalam mendirikan sekolah atau madrasah, organisasi masyarakat, dan partai politik. Misalkan saja Serikat Dagang Islam di bidang ekonomi, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam bidang pendidikan, dan Serikat Islam dalam bidang politik. Untuk implementasi nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ketuhanan dalam kerangka Pancasila bisa melibatkan nilai-nilai moral universal agama-agama yang ada. Di sini menjadikan nilai-nilai moral ketuhanan sebagai landasan pengelolaan kehidupan dalam konteks masyarakat yang majemuk tanpa menjadikan salah satu agama tertentu mendikte negara.
Nilai-nilai ketuhanan menjadi sila yang menjiwai sila-sila yang lain dalam Pancasila. Di sini sila pertama yaitu menjiwai sebagai dasar dari sila-sila berikutnya. Untuk selanjutnya yaitu nilai-nilai nasionalisme Pancasila pada sila kedua. Dalam sejarahnya kemanusiaan dalam masyarakat Indonesia, sejarah interaksi nenek moyang kita dengan berbagai bangsa dan peradaban dunia memberi andil dalam menumbuhkan nilai kekeluargaan antar bangsa atau yang disebut dengan peri kemanusiaan. Dari Bung Hatta sendiri memandang sila kedua Pancasila memiliki konsekuensi ke dalam dan keluar. Untuk ke dalam berarti menjadi pedoman negara dalam memuliakan nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia. Ini berarti negara menjalankan fungsi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Konsekuensi keluar. Untuk konsekuensi keluar berarti menjadikan pedoman politik luar negeri bebas aktif dalam rangka ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk implementasi nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari, dengan melandaskan pada prinsip kemanusiaan ini, berbagai tindakan dan perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan tidak sepatutnya mewarnai kebijakan dan perilaku aparatur negara. Fenomena kekerasan, kemiskinan, ketidakadilan, dan kesenjangan sosial merupakan kenyataan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Untuk selanjutnya, nilai-nilai nasionalisme Pancasila, sila ketiga. Sejarahnya itu sejak awal berdirinya Indonesia, agenda membangun bangsa merupakan sesuatu yang harus terus-menerus dibina, dilakukan, dan ditumbuh kembangkan. Bung Karno misalnya membangun rasa kebangsaan dengan membangkitkan sentimen nasionalisme yang menggerakkan suatu itikad, suatu keinsafan rakyat, bahwa rakyat ini adalah satu golongan, satu bangsa. Dengan demikian, keberadaan bangsa Indonesia terjadi karena dia memiliki satu nyawa, satu asal akal yang tumbuh dalam jiwa rakyat sebelumnya yang menjalani satu kesatuan riwayat yang membangkitkan persatuan karakter dan kehendak untuk hidup bersama dalam satu wilayah geopolitik nyata. Untuk implementasi nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari, ada dua tujuan nasionalisme yang mau disasar dari semangat gotong royong, yaitu ke dalam dan keluar. Untuk ke dalam, kemajemukan dan keanekaragaman budaya, suku, etnis, agama yang mewarnai kebangsaan Indonesia tidak boleh dipandang sebagai hal negatif. Justru dengan adanya keberagaman itu saling menumbuhkan sikap persatuan yang lebih kuat. Untuk tujuan nasionalisme keluar, yaitu nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme yang memuliakan kemanusiaan universal dengan menjunjung tinggi persaudaraan, perdamaian, dan keadilan antar umat manusia. Nah, untuk selanjutnya yaitu nilai-nilai nasionalisme Pancasila pada sila keempat. Untuk sejarahnya, tradisi musyawarah yang didasari semangat kekeluargaan telah lama ada dalam masyarakat Nusantara. Keragaman masyarakat Nusantara memunculkan keinginan yang kuat untuk menghidupkan semangat persaudaraan dan kesederajatan semua warga dalam pergaulan hidup bangsa. Nah, untuk implementasi nilai-nilai permusyawaratan dalam kehidupan sehari-hari, di sini demokrasi yang ditetapkan di Indonesia mempunyai corak nasional yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Untuk sila keempat Pancasila mengandung ciri-ciri demokrasi yang dijalankan di Indonesia, yaitu kerakyatan, kedua permusyawaratan, selanjutnya hikmat kebijaksanaan. Untuk nilai-nilai nasionalisme Pancasila sila kelima, dalam negara kesejahteraan sosial ini yang dituntut bukanlah penghapusan hak milik pribadi, tapi fungsi sosial dari hak milik pribadi. Disinilah negara bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan dari fungsi sosial atas hak milik pribadi sehingga bisa terwujud kesejahteraan umum. Komitmen keadilan dalam alam pikiran Pancasila memiliki dimensi sangat kuat. Peran negara dalam mewujudkan rasa keadilan sosial setidaknya ada dalam 4 kerangka. Yang pertama yaitu mewujudkan relasi yang adil di semua tingkat sistem ke masyarakat.
Yang kedua, pengembangan struktur yang menyediakan kesetaraan kesempatan. Yang ketiga, proses fasilitasi, akses atas informasi, layanan dan sumber daya yang diperlukan. Dan yang keempat yaitu dukungan atas partisipasi bermakna, atas pengambilan keputusan bagi semua orang. Untuk perwujudan negara kesejahteraan sangat ditentukan oleh integritas dan mutu penyelenggaraan negara, disertai dukungan rasa tanggung jawab dan rasa kemanusiaan yang terpancar dari setiap warga. Nah, semangat nasionalisme harus dikembangkan dan ditetapkan di semua lingkungan, baik lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara. Di sini ada beberapa contoh penerapan nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya yaitu menghormati orang tua dan generasi pendahulu, menjaga nama baik keluarga, menghargai dan menghormati lagu kebangsaan dan bendera negara. Selanjutnya yaitu bangga akan kebudayaan nasional, serta berani membela kebenaran dan keadilan. Itu tadi adalah sedikit materi mengenai keterkaitan antara nasionalisme dan Pancasila. Semoga materi kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.